Para siswa sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Dan yang penting, walaupun pembelajaran kita hanya melalui daring, tidak mengurangi semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Minggu lalu, kita telah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan sudah kita simpulkan bahwa perkembangbiakan tumbuhan dapat melalui dua cara, yaitu dengan vegetatif dan generatif. Nah, bagaimana dengan perkembangbiakan hewan? Apakah masih sama dengan perkembangbiakan tumbuhan? Kalau berbeda, di mana perbedaannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Perkembangbiakan hewan. Tujuan pelajaran: setelah proses pembelajaran berlangsung, peserta didik dapat 1. Menyebutkan macam-macam cara perkembangbiakan pada hewan. 2. Menjelaskan macam-macam cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan beserta contoh. 3. Menjelaskan macam-macam cara perkembangbiakan generatif pada hewan beserta contoh. 4. Menyebutkan contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. 5. Mencari contoh-contoh teknologi perkembangbiakan pada hewan. Selanjutnya, kita perhatikan perkembangbiakan hewan dapat berlangsung dengan dua cara. Pertama, secara vegetatif atau aseksual, yaitu perkembangbiakan tanpa melibatkan sel kelamin. 2. Secara generatif atau seksual, yaitu perkembangbiakan dengan melibatkan sel kelamin. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dapat berlangsung dengan tiga cara. Pertama, dengan cara membentuk tunas. Ini terjadi pada hewan hidra, ubur-ubur, obelia, dan lain-lain. Cara yang kedua yaitu dengan fragmentasi, yaitu merupakan pemotongan bagian tubuh induk dan dapat berkembang menjadi individu baru. Terjadi pada hewan cacing pipih atau planaria. Cara ketiga yaitu dengan partenogenesis, yaitu sel telur dapat berkembang menjadi individu baru tanpa dibuahi oleh sel jantan. Terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya bagaimana hidra itu berkembang membentuk tunas dan bagaimana fragmentasi itu terjadi, ada baiknya kita perhatikan gambar berikut. Pembentukan tunas pada hewan hidra. Pada gambar pertama, tubuh induk dewasa mulai mengeluarkan tunas. Gambar 2 dan 3, tunas tumbuh semakin memanjang. Sedangkan gambar keempat, tunas melepaskan diri dari tubuh induk yang disebut dengan anakan. Tunas akan berkembang jadi individu baru. Selanjutnya, proses fragmentasi pada hewan planaria. Fragmentasi dapat terjadi karena daya regenerasi yang tinggi. Maksudnya, kemampuan makhluk hidup untuk mengembalikan bagian tubuh yang hilang. Seperti pada gambar kita perhatikan, yang pertama bagian kepala terpotong. Kepala terpotong akan menumbuhkan kembali bagian tubuh bagian tengah dan ekor sehingga menjadi utuh kembali. Yang kedua, bagian tubuh tengah. Kalau terpotong, bagian atas akan kembali menumbuhkan kepala dan bawah akan menumbuhkan ekor. Dan potongan ketiga adalah potongan ekor akan menghasilkan kembali tubuh bagian atas dan kepala. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif pada hewan dapat melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Apabila embrio berkembang di luar tubuh induk, di dalam telur, dan seluruh kebutuhan embrio terdapat dalam telur. Contoh pada golongan burung. Cara kedua yaitu vivipar atau beranak. Apabila embrio berkembang dalam tubuh induk, dalam uterus, dan seluruh kebutuhan embrio dalam tubuh induk. Contoh pada umumnya pada hewan golongan mamalia. Cara ketiga yaitu dengan ovovivipar atau bertelur beranak.
apabila embrio berkembang dalam tubuh induk dalam telur. Seluruh kebutuhan embrio terdapat dalam telur. Contoh pada kadal dan beberapa jenis ular. Dalam perkembangannya, hidup hewan mengalami dua cara. Yang pertama secara langsung. Apabila telur menetas jadi hewan muda sampai dewasa, hewan tersebut tidak mengalami banyak perubahan. Cara pertama ini akan mengakibatkan telur yang menetas atau anak yang baru menetas tidak akan mempunyai bentuk yang terlalu jauh berbeda dari induknya. Yang kedua, mengalami metamorfosis, yaitu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan fisik dan struktur tubuh akibat pertumbuhan dan diferensiasi sel. Akibatnya, hewan yang baru menetas mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Contoh metamorfosis sempurna yaitu pada kupu-kupu dan katak, sedangkan metamorfosis tidak sempurna terjadi pada belalang dan kecoa. Untuk lebih jelasnya contoh metamorfosis ini, kita perhatikan gambar selanjutnya. Yang pertama, metamorfosis sempurna pada katak. Katak dewasa, pada gambar kita lihat pada katak dewasa menghasilkan telur. Telur akan menetas jadi kecebong. Kecebong mengalami perkembangan membentuk berudu. Kemudian berudu menjadi katak muda, selanjutnya katak dewasa. Nah, di sini kita lihat akibat adanya metamorfosis antara hewan dewasa dengan hewan yang baru menetas mempunyai bentuk yang sangat berbeda. Kemudian metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Dikatakan tidak sempurna, telur belalang akan menetas menjadi belalang muda yang biasanya disebut dengan fase nimfa. Antara belalang muda dengan belalang dewasa mempunyai bentuk tubuh yang tidak jauh berbeda. Perbedaannya cuma hanya nimfa belum mempunyai sayap yang sempurna, sedangkan belalang dewasa sudah mempunyai sayap yang sempurna. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita tutup, kita lihat LKPD yang akan kalian selesaikan. Silahkan LKPD ini kalian kerjakan di kertas double folio. Untuk nomor 1 dan nomor 2, kita kembali mengerjakan soal tentang tumbuhan, yaitu menyangkut dengan pertemuan pembelajaran kita minggu lalu. Nomor 1, silahkan kalian pindahkan siklus pergiliran turunan tumbuhan paku dan lumut berikut ini ke kertas double folio kalian. Yang kedua, dengan membuka buku paket halaman 87 sampai 107, silahkan kalian kerjakan tugas berikut. 2. Tulis macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan beserta contoh-contohnya. 3. Tulis macam-macam cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan beserta contoh-contohnya. 4. Cara perkembangbiakan generatif pada hewan dapat melalui cara ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Jelaskan 3 istilah tersebut dan masing-masingnya beri contoh, minimal 1 contoh. 5. Peristiwa metamorfosis pada hewan ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Berikan masing-masing 2 contoh hewan pada masing-masing metamorfosis tersebut. Dan yang terakhir, sebutkan contoh-contoh teknologi perkembangbiakan pada hewan. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Selamat bekerja. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.